Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Kembali lagi bersama saya, Siva. Hari ini bersama dengan rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi selama 2 minggu belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Safira bersama Siva akan sharing seputar berita yang lagi happening banget nih soal energi dan lingkungan dari tanggal 15 sampai 29 Agustus 2022. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita langsung simak berita sama-sama berita pertama kali ini. Nah, berita pembuka kali ini datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperkirakan subsidi energi dan kompensasi tahun ini akan melonjak mencapai 698 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar 195,6 triliun rupiah dari sebelumnya. Sri Mulyani mengatakan dengan subsidi tersebut, durian runtuh atau windfall profit yang diterima negara dari lonjakan harga-harga komoditas tidak akan cukup menutupi subsidi dan kompensasi energi sebesar 698 triliun rupiah. Hal ini karena total windfall yang masuk ke penerimaan negara hanya mencapai 420,1 triliun rupiah. Untuk diketahui, penerimaan negara dari APBN awal 2022 ditetapkan sebelumnya sebesar 1.846,1 triliun rupiah menjadi 2.266,2 triliun rupiah. Keputusan itu tertuang dalam Perpres 98 tahun 2022 sebagai dasar hukum perubahan APBN 2022. Nah, lanjut ke berita selanjutnya nih, datang dari inovasi anak bangsa, yakni tim mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menggagas inovasi bernama Smart Rooftop atau Genteng Pintar. Genteng ini menggunakan energi sel surya yang berbasis Internet of Things atau IoT yang dilapisi oleh self-cleaning glass. Genteng Pintar ternama tenaga surya ini dirancang tim mahasiswa FTUGM yang terdiri dari Nifwan, Rafif, Maulana Istar dengan bimbingan dari dosen Fakultas Teknik UGM yaitu Bapak Ahmad Agustiawan. Cara kerja Smart Rooftop ini hampir sama seperti genteng pada umumnya, namun dilengkapi dengan sel surya yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dengan self-cleaning glass agar kotoran yang menempel pada permukaan mudah dibersihkan lewat ponsel. Ide para mahasiswa teknik UGM ini berangkat dari potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia yang sangat besar, yakni hingga 400.000 megawatt. Seputar diantaranya berasal dari potensi energi matahari. Selain itu, keunggulan genteng surya ini terletak dari teknologi IoT-nya. Fitur IoT di genteng ini memudahkan proses perawatan secara otomatis dari gawai, mengetahui performa genteng surya, hingga mengetahui keadaan lingkungan sekitar. Wah, gimana Sobat Ben semua? Menarik kan informasi baru anak bangsa ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Berita selanjutnya masih seputar isu transisi energi yang terus digaungkan terutama jelang perhelatan G20. Isu pengurangan emisi karbon menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam perhelatan tersebut. Kendati demikian, upaya menjaga ketahanan energi masa transisi seperti saat ini masih menjadi perhatian. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association atau IPA, Marjolin Wajong menuturkan bahwa gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil yang lebih bersih daripada batu bara dan minyak bumi diharapkan dapat menjadi andalan dalam mendukung transisi energi yang ada. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang sangat besar sehingga diyakini dapat mendukung proses transisi energi dengan tetap memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun demikian, menurut dia, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu agar potensi gas bumi yang ada tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal. Selain Marjolin, hadir juga sebagai pembicara pada acara tersebut Wakil Ketua Forum Pengguna Gas Bumi Indonesia (FPGBI) Ahmad Wijaja. Dia mengatakan bahwa gas bumi adalah bahan baku yang sangat penting untuk menggerakkan industri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Meter Institute, yaitu Bapak Komaydi Notonegoro, yang hadir pada kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan menuju transisi energi nasional bersifat sangat strategis. Hal ini merujuk pada beberapa tahun terakhir di mana penemuan cadangan migas nasional didominasi oleh gas bumi. Selain itu, soal potensi tersebut, menurutnya kebijakan yang diambil pemerintah untuk industri hulu harus dilihat secara lebih luas. Sayangnya, menurut Komaydi, kebijakan di sektor tenaga listrikan saat ini justru mengalami pergeseran dari pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi.
yaitu dalam roadmap transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, pemerintah cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan EBT daripada gas bumi, menurutnya. Untuk itu, dia mendorong pemerintah bersama pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir untuk duduk bersama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konferensi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Deden Kusdiana menyebut, biaya pemasangan pembangkitan listrik tenaga surya (PLTS) turun 80%. Menurutnya, PLTS buatan dalam negeri telah mempengaruhi teknologi hingga makin efisien dan biaya pemasangan kini semakin terjangkau. Deden menambahkan, dengan menurunnya biaya pemasangan panel surya, masyarakat bisa mendapatkan energi ramah lingkungan dengan harga yang kompetitif. Dia menuturkan, penggunaan sumber energi baru terbarukan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi alternatif untuk mendorong gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan panel surya. Menurut Deden, penggunaan panel surya dinilai dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Pasalnya, perangkat ini dapat digunakan untuk memanaskan, mendinginkan, dan menerangkan ruangan dengan emisi yang relatif lebih rendah. Seperti diketahui, sejak 10 Februari 2022, Kementerian ESDM bersama United Nations Development Programme atau UNDP melalui proyek Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency (MCRI 3) telah meluncurkan Program Hibah Sustainable Energy Fund atau ESF insentif untuk PLTS atap. Wah, nggak kerasa nih Sobat Ben, kita udah sampai di berita terakhir dalam edisi BES ke-35 kali ini. Sebagai penutup, berita kali ini datang dari pemanfaatan energi terbarukan di sektor rumah tangga. Dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ganda kelistrikan di Indonesia. Pak Reza menyatakan bahwa memang pemerintah Indonesia terus mengupayakan perluasan pemerataan energi listrik ke wilayah-wilayah terpencil. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki urgensi untuk menekan emisi karbon agar dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 29% pada 2030 mendatang. Pak Reza juga mengatakan bahwa upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan listrik sudah sering disosialisasikan dan telah berhasil menumbuhkan komunitas-komunitas peduli lingkungan. Produk dan solusi listrik berbasis tenaga surya bagi sektor rumah tangga dinyatakan Pak Reza bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasokan dan akses terhadap energi bersih. Bagi masyarakat yang hendak memulai perjalanan menuju penggunaan listrik yang lebih bersih dan rapi, tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, pihaknya ini memiliki Skylander Electric, Homaya, dan Mobia. Berakhir juga nih segmen BES ke-35 hari ini. Gimana, seru-seru kan berita seputar energinya? Dan yang pasti menambah insight baru nih buat Sobat Ben semuanya. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga bisa mengajak Sobat Bincang Energi untuk gak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Dari BES, BEM, Ruben, Forben, Podcast, dan masih banyak lagi. Program-program keren Bincang Energi dapat Sobat Ben akses juga di websitenya yaitu bincangenergi.id dan jangan lupa follow akun Instagramnya di @bincangenergi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Safira dari Bincang Energi. Dan saya Siva dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES minggu ke depan.